Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai video yang kedua atau materi yang kedua tentang mata kuliah Six Sigma. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapan model Six Sigma. Ya, kita akan breakdown sebenarnya bagaimana sih cara menerapkan model Six Sigma itu. Ya, apa itu Six Sigma? Kita mulai dengan keberhasilan perusahaan besar Motorola yang patut dicatat dari aplikasi program Six Sigma. Ya, yang pertama adalah peningkatan produktivitas rata-rata 12,3% per tahun. Yang kedua, yang perusahaan Motorola dapatkan adalah penurunan COPQ atau Cost of Pure Quality lebih daripada 84%. Ya, kita pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu sudah membahas apa itu cost of pure quality ya. Jadi biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menanggung adanya produk yang cacat. Yang ketiga adalah Motorola mampu untuk mengeliminasi kegagalan dalam proses sekitar 99,7%. Yang keempat, keberhasilan yang didapatkan adalah peningkatan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 17% dalam penerimaan keuntungan ya. Jadi sudah dipastikan ya karena adanya penurunan nilai COPQ sehingga pendapatan ataupun pertumbuhan tahunan pun akan meningkat. Hasil-hasil dari peningkatan kualitas dramatik yang diukur berdasarkan persentase antara COPQ atau Cost of Pure Quality terhadap penjualan ditunjukkan tabel berikut ya. Jadi kita mengenal kembali adanya DPMO atau Defect per Million Opportunity, COPQ, Cost of Pure Quality, dan tingkatan pencapaian Sigma. Jadi kita dapat mengukur sejauh mana sebenarnya proses suatu perusahaan telah dicapai. Mereka sampai tahapan 1 Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma, 4 atau 5 atau 6 kah. Jadi kita dapat menghitungnya. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan nilai DPMO. Berapakah perusahaan tersebut menghasilkan produk-produk yang cacat dari proses yang mereka kerjakan. Seperti nilai 1 Sigma itu artinya adalah 691.462 adanya produk cacat dari 1 juta kali kesempatan. Ya, nilai COPQ-nya ini sangat besar ya, yang pasti di atas 40%, tidak dapat dihitung. Yang kedua adalah perusahaan pada tingkat pencapaian Sigma 2 ya, 2 Sigma. Ini adalah rata-rata perusahaan industri di Indonesia. Ada sekitar 308.538 produk cacat yang dihasilkan dari 1 juta kali kesempatan ya. Ini juga tidak dapat dihitung. Dan sampai pada tahapan 6 Sigma, ini adalah tingkatan puncak ya. Jadi dalam suatu model Six Sigma hanya ada sebesar 3,4 produk cacat dari 1 juta kali kesempatan ya. Nilai COPQ-nya pun di bawah 1% ya. Jadi semakin tinggi nilai Sigma, maka nilai COPQ-nya semakin rendah. Nah, ini perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sangat peduli terhadap kualitas membutuhkan waktu rata-rata 10 tahun untuk beralih dari tingkat operasional 3 Sigma menjadi tingkat operasional 6 Sigma. Yang berarti harus terjadi peningkatan sekitar 19.650 kali ya. Jadi 66.810 dibagi 3,4 selama 10 tahun. Atau secara rata-rata adalah adanya 1965 peningkatan setiap tahunnya. Ini adalah hubungan grafik hubungan antara COPQ dan nilai Sigma. Jadi semakin tinggi nilai Sigma, maka semakin kecil nilai COPQ yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi semakin tinggi nilai Sigma, nilai COPQ semakin kecil ya. Jadi biaya yang harus ditanggung perusahaan karena adanya produk yang cacat, bisa karena prosesnya, bisa karena metode penyelesaian produksinya yang belum terstandarisasi ataupun lingkungan kerjanya yang masih berantakan. Dukungan manajemen dalam peningkatan program kualitas Six Sigma. Jadi dalam buku Juren dan Frank Grina didapatkan bahwa
dalam peningkatan program kualitas Six Sigma ada sekitar 68% yang melibatkan oleh manajemen ya. Jadi manajemen yang terlibat seperti apa? Adanya pelatihan tidak tepat atau tidak sesuai, ini 15%, terus kemudian adanya mesin yang tidak tepat atau tidak sesuai 8%, dan juga peralatan yang tidak tepat, material yang tidak sesuai, itu adalah bagian dari manajemen. Kemudian hanya sekitar 32% yang dapat dikendalikan oleh pekerja, seperti kegagalan memeriksa pekerjaan, pengoperasian mesin tidak tepat, dan kesalahan penempatan part. Jadi sudah jelas, artinya program kualitas Six Sigma harus melibatkan semua elemen dalam perusahaan, bukan hanya oleh pekerja, tetapi juga adanya support dari pihak manajemen. Program peningkatan kualitas Six Sigma dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini adalah langkah-langkah dalam menerapkan model Six Sigma. Jadi sebelum membahas lebih jauh, perlu dikemukakan bahwa istilah program peningkatan kualitas Six Sigma dipergunakan untuk lingkup keseluruhan organisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan istilah proyek peningkatan kualitas Six Sigma dipergunakan untuk proses-proses inti dalam organisasi yang ingin ditingkatkan kinerjanya, serta pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan dari organisasi itu. Biasanya, masa kerja dari proyek Six Sigma membutuhkan waktu sekitar 1,2 tahun, tergantung pada ruang lingkup dan ukuran organisasi. Dengan demikian, suatu proyek di bidang tertentu dapat saja berakhir, kemudian dilanjutkan dengan proyek pada bidang lain. Sedangkan program peningkatan kualitas Six Sigma tidak pernah berakhir atau never ending improvement. Artinya ada perbedaan antara program peningkatan kualitas Six Sigma dan proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Jadi proyek peningkatan kualitas Six Sigma ini hanyalah bagian dari program peningkatan kualitas Six Sigma. Jadi misalkan dalam suatu perusahaan itu terdapat banyak proses, pelaksanaan atau penerapan model Six Sigma tidak diterapkan pada model ataupun proses yang ada di perusahaan tersebut secara keseluruhan, tapi one by one part, jadi hanya ada pada bagian proses tertentu untuk kemudian akhirnya setelah proses tersebut selesai pindah ke proses berikutnya yang dianggap penting. Dan ini lama proyek Sigma membutuhkan waktu sekitar 1,2 tahun, tergantung pada ruang lingkup dan ukuran organisasi. Yang pertama adalah Define. Define merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini, kita perlu mendefinisikan beberapa hal terkait dengan ini adalah kriteria pemilihan proyek Sigma. Ini proyek apa yang akan diambil dalam proyek Sigma dalam suatu perusahaan. Terus peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam proyek Six Sigma. Tentu saja perusahaan terlibat ya, perusahaan dari atas sampai bawah, top to down. Kemudian kebutuhan pelatihan untuk orang-orang yang terlibat dalam proyek Six Sigma. Ini bisa diartikan bahwa orang-orang yang melakukan peningkatan kualitas Six Sigma harus benar-benar mengerti bagaimana langkah-langkah, kemudian tools yang digunakan untuk menerapkan model Six Sigma. Proses-proses kunci dalam proyek Six Sigma beserta pelanggannya dan kebutuhan spesifik dari pelanggan serta pernyataan tujuan proyek Six Sigma. Ini kita harus jelas tujuannya apa yang dicapai dengan Six Sigma, misalkan penurunan biaya produksi atau perbaikan karena adanya suatu proses yang teramat lama dalam suatu sistem ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua adalah measure, M dilambangkan dengan M. Pada tahun 1891 ada ilmu fisika yang bernama Lord Kelvin menulis, ini ada sebuah kata-kata bijak ya yang bisa kita terapkan. Bila Anda dapat mengukur apa yang Anda sedang membicarakan dan menyatakan itu dalam bentuk angka-angka, maka Anda mengetahui sesuatu tentang itu. Tetapi apabila Anda tidak dapat mengukurnya dan apabila Anda tidak dapat menyatakan itu dalam bentuk angka-angka, maka pengetahuan Anda adalah tidak lengkap dan tidak memuaskan. Nah, jadi ada suatu keahlian yang harus diterapkan dalam proses
model Six Sigma, yaitu bagaimana kita mengubah suatu data kualitatif menjadi kuantitatif ya, sesuatu yang tidak dapat diukur kita harus merubahnya dalam bentuk angka-angka. Misalkan kerugian tersebut bisa dirupiahkan ataupun dalam satuan uang yang lain. Measure merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi apa saja sih yang ada dalam proses measure ini? Yang pertama adalah memilih atau menentukan karakteristik kualitas CTQ kunci yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Karena goalnya adalah kepuasan pelanggan, jadi kita harus tahu karakteristik kualitas yang sebenarnya pelanggan inginkan itu apa. Misalkan suatu produk mobil, jadi kita harus tahu misalkan fiturnya, reliability-nya, daya tahannya, ataupun fitur tambahan lainnya, adanya sound ataupun radio yang sudah tidak zaman ya, sekarang udah zamannya AC. Kemudian mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang dapat dilakukan pada tingkat proses, output, dan outcome. Ini ada tiga kata ya, proses, output, dan outcome. Ada perbedaan antara tiga faktor ini ya. Jadi misalkan proses dalam suatu industri rumah sakit, kita harus mengerti yang dimaksud dengan proses itu apa, outputnya itu apa, dan outcome-nya itu apa. Outcome itu adalah tanggapan dari customer ataupun di sini adalah pasien yang sudah berobat dalam rumah sakit tersebut, tingkat kepuasannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mengukur kinerja sekarang, current performance, pada tingkat proses, output, dan outcome untuk ditetapkan sebagai baseline kinerja pada awal proyeksi Sigma. Jadi kita harus adanya standar untuk mengetahui apakah proses peningkatan Six Sigma mengalami peningkatan dengan mengukur nilai Sigma atau kapabilitas proses yang sekarang dibandingkan dengan setelah proses Six Sigma dijalankan. Tahapan yang ketiga adalah analyze, merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini kita perlu melakukan beberapa hal seperti menentukan kestabilan dan kapabilitas kemampuan dari proses, kemudian menetapkan target-target kinerja dari karakteristik kualitas kunci yang akan ditingkatkan dalam proyeksi Sigma, mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab kecacatan atau kegagalan, dan mengkonversikan banyak kegagalan ke dalam biaya kualitas, cost of pure quality. Ya, ini contoh penggunaan tools ya, ini tools Fishbone yang ada dalam proses analyze. Nah, kita harus cari tahu apakah penyebab dari suatu proses kegagalan. Mungkin predictable cause, yaitu adalah penyebab-penyebab yang dapat diprediksi. Kemudian adanya dari segi uang, media, material, method, manpower, mesin, motivation, ini harus dicari untuk di breakdown penyebab dari suatu masalah. Langkah berikutnya adalah improve. Setelah sumber-sumber dan akar penyebab dari masalah kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana ataupun action plan untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma. Terdapat suatu ungkapan dalam perencanaan, yaitu jika Anda gagal dalam perencanaan, maka sesungguhnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Ya, begitu pentingnya proses demi proses yang ada, sehingga jangan sampai perencanaan itu gagal ya. Misalkan dalam proses ini kita gagal untuk mendefinisikan penyebab dari suatu kegagalan atau kecacatan produk, sehingga improve-nya pun akan keliru. Pengembangan rencana tindakan merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Yang berarti bahwa dalam tahap ini, tim peningkatan kualitas Six Sigma harus memutuskan apa yang harus dicapai berkaitan dengan target yang ditetapkan. Nah, ini ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan tahapan improve dengan benar. Yang pertama, what?
apa yang menjadi target utama dari perbaikan kualitas Six Sigma, kemudian mengapa rencana tindakan itu diperlukan, di mana rencana tindakan itu akan dilaksanakan. Ini harus terjawab ya, untuk memastikan bahwa proses proses improve tersebut sudah berjalan dengan baik. Langkah yang terakhir adalah kontrol ya, merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini, hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan. Praktek-praktek terbaik yang sukses dalam peningkatan proses distandarisasikan dan disebarluaskan. Jadi pentingnya pendokumentasian ya. Jadi jangan sampai suatu proses yang sudah diperbaiki kemudian adanya karyawan atau pekerja baru, mereka tidak adanya standar yang berlaku dan menggunakan metode-metode lama atau yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, proyek-proyek Six Sigma pada area lain dalam proses atau organisasi bisnis ditetapkan sebagai proyek-proyek baru. Misalkan tadi dalam suatu sistem organisasi setelah melakukan perbaikan pada departemen purchasing misalkan, kemudian mereka melakukan perbaikan pada dokumen lain, PPIC ataupun program lantai produksi lainnya. Standarisasi dimaksudkan untuk mencegah masalah yang sama atau praktek-praktek lama terulang kembali ya. Ini sudah jelas. Apabila ada karyawan baru, sudah ada standar yang baku, kemudian karyawan lama pun tidak akan merubah dengan cara yang lama, tetapi berubah dengan cara yang baru. Ini adalah daftar pertanyaan periksa pada tahapan kontrol ya. Apakah proyek Six Sigma telah memberikan hasil yang sangat memuaskan berupa penurunan DPMO, peningkatan kapabilitas Sigma, dan penurunan biaya kegagalan kualitas. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk memastikan bahwa tahapan kontrol sudah berjalan. Demikian gambaran awal tentang langkah-langkah proses bagaimana menerapkan model Six Sigma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.